Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. Saya malu ketika ada seorang Romo Katolik itu kemarin ngomong di depan MK itu bicara tentang etika. Dalam hati saya, dan saya tanya ke semua grup yang dimana itu ada tokoh-tokoh Islam. Kemana ulama kita? Kenapa yang berani ngomong tentang etika itu orang Katolik? Gak ada orang Islam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas tentang autokritik yang disampaikan oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Fahmi Salim dalam sebuah channel YouTube, di mana dalam ceramahnya dia menyampaikan tentang sesuatu yang sangat disayangkan karena di dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan pemilu, seorang Profesor Magnus Suseno dari Katolik menyampaikan tentang kritikannya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh penguasa terkait dengan etika atau hal-hal yang dilakukan dengan kekuasaan untuk melakukan kecurangan. Ustadz Fahmi menyayangkan dan mempertanyakan di negara yang mayoritas Islam, mengapa yang dengan suara lantang menyampaikan tentang etika itu dari seorang Katolik. Dia mempertanyakan kemana orang Islam di Indonesia, mana para ulama, mana para apologet, kenapa tidak ada yang menyuarakan dengan lantang tentang etika. Keberadaan Romo Profesor Magnus Suseno yang dari latar belakang seorang Katolik itu menjadi sebuah tamparan terhadap orang Islam di Indonesia, sekaligus kesaksiannya yang menunjukkan bahwa orang-orang yang dikritik adalah orang-orang Islam, sehingga menunjukkan bahwa ada perilaku-perilaku yang perlu diperbaiki. Saya malu ketika ada seorang Romo Katolik itu kemarin ngomong di depan MK itu bicara tentang etika. Dalam hati saya, dan saya tanya ke semua grup yang dimana itu ada tokoh-tokoh Islam. Kemana ulama kita? Kenapa yang berani ngomong tentang etika itu orang Katolik? Gak ada orang Islam bicara tentang itu. Gak ada tokoh ormas Islam. Gak ada ulama bicara tentang etika. Kenapa kita dapat kuliah tentang etika dari orang Katolik? Padahal ini negara Muslim terbesar. Mau kemana negara kita ini? Kita jangan hanya bangga negara kita ini terbesar Muslimnya di dunia, tapi perilakunya hancur-hancuran. Dan itu sebenarnya kesaksian tokoh Katolik di sidang itu sebenarnya memalukan kita, umat Islam. 3 calonnya itu kan semua Muslim, Pak. Dan mohon maaf, yang tanda petik dituding melakukan itu kan juga Muslim semua, betul? Artinya apa? Itu sebenarnya tuduhan kepada kita semua. Cerminan kita disingkap bobroknya oleh orang di luar agama kita, Pak. Malu, Pak. Sementara kita sendiri ulamanya tidak ada yang bersuara lantang seperti itu. Orang tua udah uzur itu kan, tapi dia masih berani dan lantang itu bicara tentang etika dan pelanggaran. Oke, kita tidak menuduh. Ini nanti tinggal dibuktikan saja ya. Tapi saya ingin mengambil intro. Kenapa kita harus berhadapan dengan situasi seperti ini? Padahal kita ini umat Islam, tahu kita sedang puasa, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata kita ini dijadikan bahan olok-olokan. Ya, itu kesaksian itu menurut saya bukan cuma kesaksian untuk membela satu paslon, bukan. Itu menampar pipi kita semua orang Islam di Indonesia. Oh gitu. Ternyata orang Islam nih kalau mau berkuasa begitu. Malu loh, Pak. Ayo dong kita perbaiki. Persoalan etika dan pikiran itu bukan masalah politik menurut saya. Ini kita bicara hati nurani, kita bicara marwah agama Islam yang dipertaruhkan. Itu saja kepentingan kita. Kalau kita mendiamkan ini semua bahaya. Maka itu kita harus saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan, menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. 2. Hukum.
tuntutan-tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya larangan untuk menyiksa orang lain. Jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Saya tidak masuk masalah konsensus objekto. 3. Etika dan hukum. Agar manusia dinilai baik secara etis, tak cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu, juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus berbaik hati, jujur, caring, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya. 4. Etika dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum. Dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa. Baik secara Kristen ataupun secara Katolik, apa yang dilakukan atau kehadiran dari Profesor atau Romo Magnus Suseno di MK yang mengajarkan tentang ukuran perilaku seseorang baik atau buruk itu ditentukan atau diukur dari etis atau tidak. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia terkait bagaimana seharusnya kita hidup berperan bukan hanya di kalangan internal orang Kristen dan Katolik saja, tetapi juga berkontribusi menanamkan atau mengajarkan tentang sebuah nilai-nilai yang benar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terkait dengan atau yang berhubungan dengan pemerintahan, sehingga di dalam mencapai sesuatu tidak menghalalkan segala cara, tetapi tetap menerapkan prinsip-prinsip dari sebuah nilai-nilai yang diyakini, terlebih juga di dalam kehidupan bermasyarakat agar jangan sampai melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kecurangan-kecurangan demi keuntungan kelompok dan pribadi semata. Kiranya tidak hanya Profesor atau Romo Magnus Suseno saja, dari segi usia beliau sudah lanjut usia, dan seharusnya lebih banyak lagi dari kalangan baik orang Kristen ataupun Katolik yang dengan lantang menyuarakan tentang kebenaran sehingga tetap menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.